Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU. Saya mau kembali menjawab pertanyaan dari sahabat PU yang sudah masuk di kolom komentar. Ada pertanyaan dari atas nama Abdul Aziz ya. Ini di video saya yang berjudul treatment dak talang supaya tidak bocor. Ya, berarti ini tentang treatment area-area atap, tentang kebocoran, sambungan-sambungan, dan lain sebagainya ya konten ini ya sahabat PU. Abdul Aziz ini bertanya seperti ini sahabat PU. Kami mengalami dak yang sudah merembes usia bangunan 40 tahun. Oh, bagaimana penanggulangannya? Terima kasih, seperti itu. Jadi gini sahabat PU, memang untuk area-area eksterior ya atau area luar bangunan memang membutuhkan treatment khusus untuk melindunginya dari terik matahari maupun dari hujan sahabat PU. Sebagai contoh, cat eksterior itu tentu berbeda kualitasnya ya jika kita banding dengan cat interior ya. Kemudian atap ya, kemudian dak-dak yang berada di luar ya itu juga membutuhkan treatment khusus supaya dia tetap kuat menahan segala kondisi cuaca di luar. Ya, tentu tujuannya tidak lain tidak bukan ruangan yang ada di dalamnya tetap nyaman ketika ditinggali oleh penghuni rumah sahabat PU. Nah, kemudian pertanyaan tadi kan tentang treatment dak atap ya atau dak lantai, sebut saja seperti itu, yang usianya sudah 40 tahun ya. Bagaimana penanggulangannya? Pada prinsipnya sahabat PU, baik cat kemudian waterproofing, segala hal lah yang sifatnya ada di eksterior itu memang butuh perawatan secara berkala ya sahabat PU. Sekuat-kuatnya cat, kemudian sekuat-kuatnya produk menahan panas matahari langsung, kemudian hujan ya tiap tahun gitu, itu pasti daya tahannya akan turun sahabat PU, maka butuh perawatan berkala. Nah, kemudian caranya bagaimana kalau kita mau mentreatment dak lantai supaya tidak bocor sahabat PU? Untuk dak lama berarti kita harus bersihkan terlebih dahulu permukaan daknya ya dari debu, kemudian dari kotoran-kotoran, lumut mungkin itu kita harus bersihkan dulu. Nah, dari situ ketika daknya itu sudah bersih ya, maka akan kelihatan keretakannya itu di mana saja ya. Setelah itu, sahabat PU silahkan siapkan semen khusus untuk menutup celah-celah keretakan tadi ya sahabat PU. Kemudian setelahnya bisa dilakukan dengan berbagai macam merek waterproofing pada lapisan terakhirnya sahabat PU. Ini berlaku juga untuk dak baru ya. Jadi ketika saya melakukan pembuatan dak atap gitu atau dak lantai eksterior gitu, kita akan melakukan treatment khusus sahabat PU. Di antaranya adalah selesai dicor ya, kemudian pengecoran itu sudah kering ya, kemudian kita tes rendam terlebih dahulu ya untuk memastikan bahwa dak itu tidak bocor. Sekalipun ketemu bocor, kita akan langsung lakukan penambalan sahabat PU. Ketika sudah selesai kita tambal ya, kemudian kita akan lapisi dengan semen anti bocor ya untuk menutupi celah-celah rambut, retak-retak rambut seperti itu. Kemudian paling akhir kita lapisi dengan waterproofing sahabat PU. Salah satunya yang sering kami pakai di proyek-proyek yang sedang kita kerjakan adalah merek yang berada di sebelah saya ini sahabat PU. Nah, ini dia. Ini adalah Ratana Acrylic Roof Sealer, sahabat PU. Ini adalah sebuah produk lapisan anti bocor ya. Dia tahan air, kemudian anti retak dan juga elastis. Oke. Kemudian saya mau menjelaskan sedikit terkait Ratana Acrylic Roof Sealer ini, sahabat PU. Ini ada di kemasannya bagian belakang ya. Sebaiknya sahabat PU juga ketika beli suatu produk baru, maka pelajarilah produk itu terlebih dahulu. Pastinya pabrikan sudah menyertakan berbagai macam deskripsi ya di kemasannya ya, itu harus dipelajari terlebih dahulu supaya inovasi para tukang di lapangan tidak
membabi buta ya, atau tidak berinovasi secara berlebihan ya sahabat PU. Jadi kita harus paham terkait karakter dari material kita ini. Baik, jadi Ratana adalah pelapis anti bocor yang dibuat dari bahan akrilik bermutu tinggi. Wah, jadi Ratana ini sahabat PU itu bahan dasarnya terbuat dari akrilik sahabat PU. Kemudian dia mudah digunakan, elastis. Nah, ini yang penting. Terkait waterproofing itu kita memang butuh material yang elastis sahabat PU. Kemudian permanen, wah ini permanen sahabat PU. Kemudian tahan cuaca, ya ini juga faktor utama. Tahan panas sahabat PU dan ramah lingkungan. Ya, deskripsinya seperti itu. Kemudian cara penggunaannya, bersihkan dan keringkan permukaan yang dilapisi dari debu atau minyak. Seperti yang saya katakan tadi, sebelum kita mengaplikasikan waterproofing seperti ini, kita harus pastikan dak lantai atau apapun ya itu harus bersih dari debu maupun minyak ya. Karena kalau ada debu atau minyak, itu bahan-bahan seperti ini tidak akan bisa melekat dengan baik di permukaan tersebut. Kemudian ya yang kedua, periksalah kondisi permukaan untuk sambungan ya atau bagian-bagian yang retak ya. Jadi baik itu atap ya, baik itu dak lantai ya, baik itu pipa-pipa ya, itu sambungan-sambungannya harus dicekin dulu tuh sahabat PU. Kemudian kalau ada yang retak, kalau ada lubang-lubang gitu harus kita tempel terlebih dahulu sebelum kita lapisi dengan waterproofing ini sahabat PU. Oke ya, apabila perlu ditutup terlebih dahulu, tutuplah dengan dempul. Nah, ini sahabat PU ya. Jadi kalau ada keretakan maka harus ditutup dulu. Kemudian lapisi Ratana dengan menggunakan kuas ya, roller atau alat penyemprot. Jadi Ratana Acrylic Roof Sealer ini itu bisa diaplikasikan dengan mempergunakan kuas ya, kuas secara manual. Kemudian bisa juga dengan roller itu roll cat itu loh sahabat PU. Ya, itu kemudian bisa juga disemprot. Nah, mungkin catatannya begini, kalau sahabat PU mau melapisi bagian-bagian yang kiranya memiliki tekstur seperti batu alam gitu misalnya ya, itu enaknya pakai kuas ya. Jadi teksturnya itu bisa tetap terlapisi oleh lapisan anti bocor ini sahabat PU. Namun kalau untuk dinding yang halus gitu ya, atau untuk genteng gitu yang permukaannya halus gitu ya, itu bisa pakai roller ya atau roll cat itu loh sahabat PU, seperti itu. Nah, kemudian untuk mendapatkan hasil terbaik sahabat PU, pelapisan dapat dilakukan beberapa kali ya sampai dengan ketebalan 1 mm ya sahabat PU. Kemudian lapisan selanjutnya dikerjakan setelah lapisan sebelumnya kering ya, kurang lebih keringnya itu 2-3 jam pada suhu normal. Jadi kalau kita mau menghasilkan kualitas yang bagus dari Ratana Acrylic Roof Sealer ini, maka yang pertama keringkan permukaan, bersihkan dari debu dan juga minyak ya. Kemudian aplikasikan ini setelah yang retak-retak itu ditempel ya. Kemudian lakukan beberapa kali sampai ketebalannya kurang lebih di 1 mm sahabat PU. Lapis pertama ya kita aplikasikan, biarkan kering dulu selama kurang lebih 2-3 jam ya. Setelah itu sahabat PU aplikasikan lapisan berikutnya. Seperti itu tahapannya sahabat PU, guna mendapatkan hasil yang maksimal ya tentunya. Kemudian pelapisan ini hendaknya dilakukan pada saat cuaca kering ya. Ini juga not penting sahabat PU, makanya saya juga sering menyampaikan di channel Grow PU ini bahwa musim kering ya atau musim kemarau adalah musim yang paling cocok untuk bangun rumah atau renovasi. Karena tidak ada hujan ya, itu pasti akan mempermudah dalam pekerjaan pembangunan rumah maupun renovasi rumah. Nanti ketika rumahnya jadi ya sudah jadi full 100% gitu, hujan kan datang. Nah, hujan tersebut akan menguji kualitas dari rumah yang sudah dibangun sahabat PU. Oke, kemudian setelah 24 jam lapisan akan kering ya. Jadi setelah berlapis-lapis tadi sampai 1 mm tebalnya,
24 jam atau seharian penuh, dia akan kering ya. Kemudian elastis dan juga permanen 100% waterproofing ya, atau waterproof. Nah, seperti itu. Kemudian ratana ini dapat digunakan untuk melapisi permukaan yang mempunyai banyak sambungan atau retak-retak ya. Jadi ratana ini, sahabat PU, itu bisa dipakai untuk atap ya. Ini untuk genteng, sahabat PU, ini bisa pakai ya. Kemudian untuk dinding ya, untuk dinding-dinding luar itu bisa pakai pelapis anti bocor ini. Kemudian untuk sambungan-sambungan pipa, sahabat PU, pipa PVC yang ada di luar, misalnya pipa dari dak talang menuju ke bawah yang dia terekspos di luar, sambungan-sambungan antar pipanya itu bisa dilapisi dengan ratana ini, sahabat PU. Kemudian kanopi ya, baik kanopi beton misalnya, nah ini bisa pakai ini. Kemudian sambungan-sambungan metal, oh ternyata bisa untuk metal juga, sahabat PU, ratana ini ya. Jadi kalau di gambarnya ini, sahabat PU, gambarnya ini yang ada rumahnya ini, sahabat PU, itu dia bisa dipakai untuk kerpus ya. Kerpus itu adalah nok ya, sambungan antara dua kemiringan atap, kemudian ada noknya itu ya. Itu beberapa orang memang ada yang menyebutnya dengan kerpus, sahabat PU. Itu kan biasanya rancu untuk bocor ya, itu bisa pakai ratana acrylic roof sealer ini, sahabat PU. Kemudian untuk atapnya ya itu, kemudian untuk talang ya, talang seng ini juga bisa, sahabat PU, tidak cuma talang beton, talang seng juga bisa pakai ratana acrylic sealer ini, sahabat PU. Kemudian juga bisa pakai untuk sambungan-sambungan pipa ya, yang sudah saya jelaskan di awal tadi, sahabat PU. Oke, jadi begitu ya. Ratana acrylic roof sealer ini bisa dipakai baik untuk mentreatment dak lama maupun dak baru, maupun atap, maupun bahan-bahan lain, sahabat PU. Jadi multifungsi ya. Sahabat PU bisa mendapatkan ratana acrylic roof sealer ini ya, itu di harga kisaran 67.000 ya. Ini untuk yang kemasan 1 kilo seperti ini, sahabat PU. Ini kemasan 1 kilo untuk nempel-nempel rumah gitu ya. Ini beli yang 1 kilo ini saja kan cukup praktis, sahabat PU. Bisa didapatkan di toko-toko bangunan terdekat maupun di toko online. Baik, saya pikir demikian, sahabat PU. Semoga memberikan inspirasi untuk para sahabat PU semua. Kemudian bagi yang mau menambahkan diskusi kita kali ini, silahkan sampaikan di kolom komentar. Kemudian kita saling berdiskusi di situ ya. Silahkan saling berbalas komentar antar sesama sahabat PU semua. Semoga menjawab, sahabat PU. Terima kasih, kita ketemu pada bahasan berikutnya. Sahabat PU, semangat membangun.